Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, bergulirnya diskursus nasab para habib atau habaib oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melahirkan banyak hal yang sebenarnya positif, yakni penggalian manuskrip, pencarian manuskrip, dan pencarian kitab-kitab nasab, sehingga dengan demikian membukakan mata kita untuk terus belajar, walaupun tentu saja plus minus pasti ada. Satu di antaranya seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan pemikiran beliau dengan menyampaikan sesuatu hal yang tidak ada korelasinya. Tidak ketinggalan saudara-saudaraku sekalian, Kiai Haji Imaduddin yang merupakan Ketua Dewan Fatwa MUI Banten, Ketua RMI NU Banten. RMI itu kepanjangannya adalah Rabithah Ma'ahidil Islamiyah, lembaga milik NU yang membidangi pondok pesantren. Dan Kiai Haji Imaduddin sendiri adalah anggota dari LBM, Lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Namun tidak sedikit dari kiai-kiai di tubuh PBNU sendiri yang tampaknya tidak sejalan dengan beliau dan melontarkan kritiknya terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mulai dari kelas paling tinggi sampai yang di level cabang, seperti yang juga pernah kami ulas di kanal ini. Di antaranya seperti yang disampaikan oleh salah satu kiai NU di salah satu daerah di Jawa Tengah, yang dari membahas diskursus ini yang cenderung membela kepada Ba'alawi, kemudian lari kepada persoalan sejarah antara Mbah Hashim Asy'ari sebagai pendiri NU dengan Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia yang diangkat oleh Belanda. Ini pernah kami ulas ya. Artinya dari posisi ingin meluruskan persoalan malah ada larinya atau indikasi larinya kepada pengaburan sejarah. Berikut juga seorang kiai di salah satu daerah di Jawa Timur menelaah sesuatu pada diri seseorang. Kan bukan berarti kita tidak suka, bukan berarti juga kita anti padanya. Apalagi berkaitan dengan nasab yang disambungkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku sekalian, inilah sebuah dinamika. Dan saya secara pribadi juga pernah membuat konten yang agak menyoal gitu. Kenapa ketika kadernya atau salah satu pengurusnya berusaha dengan semaksimal mungkin meneliti, menelaah nasab Ba'alawi yang disambungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu responnya cukup keras. Sementara tidak sedikit dari oknum para habaib itu sendiri yang telah membelokkan sejarah NU dengan terang-terangan di atas panggung dan disebarkan di media sosial. Kenapa tidak ada respon terhadap mereka yang telah membelokkan sejarah NU itu sendiri oleh pengurus NU? Seperti itu yang sempat menjadi permenungan saya secara pribadi. Namun saudara-saudaraku sekalian, atas persoalan ini, dalam tanda petik, atas ketidaksukaan sejumlah kiai NU atas telaah nasab Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sang penelaah yakni Kiai Imad memiliki pandangan lain ketika ditanya oleh seorang kiai di daerah Jawa Tengah. Berikut ini jawaban dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atas persoalan tersebut. Setiap kebenaran yang tumbuh di tengah-tengah sebuah doktrin tertentu akan pasti menimbulkan friksi. Ketika Nabi Muhammad SAW membawa Islam, kemudian mendakwahkannya kepada orang Mekah, yang pertama pecah adalah Bani Quraisy. Yang pertama pecah itu Bani Quraisy. Ada ketika kebenaran itu dibawa, orang yang langsung percaya dan menyatakan kepercayaannya dengan berani, seperti Siti Khadijah Al-Kubra, kemudian Siti Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali, perempuannya, kemudian disusul oleh Sayyidina Ali, kemudian disusul oleh Abu Bakar, disusul oleh yang lainnya sampai ke Umar Ibn Khattab. Ada yang dia percaya, tapi dia karena sebagai pimpinan tidak langsung untuk mengatakan dia percaya, karena untuk mengimbangi dari yang belum percaya itu. Kalau dia sebagai pimpinan, contohnya adalah Abi Thalib,
Abi Thalib itu percaya kepada Nabi Muhammad. Bahkan dalam tradisi kita, Syekh Nawawi begitu kuat membela Abi Thalib bahwa dia mukmin. Walaupun dalam hadis sahih dikatakan Abi Thalib adalah kafir, tetapi Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dalam kitabnya Tafsir Munir menyatakan dengan tegas Abi Thalib adalah mukmin. Kemudian saya dalam kitab saya Al-Fiqratun Nahdiyah bikin satu pasal sendiri tentang Abi Thalib bahwa dia adalah mukmin. Begitu pula Syekh Zaini Dahlan menyatakan Abi Thalib mukmin. Dalam tafsir Jalalain kafir, dalam Sahih Bukhari kafir itu Abu Thalib. Tetapi kita memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan dari apa yang telah dilakukan oleh Abi Thalib. Berdasarkan hadis-hadis pembanding selain hadis Bukhari yang kita temui, maka saya menyatakan dengan tegas Abu Thalib dengan laqab radhiyallahu anhu. Taradinya saya pakai radhiyallahu anhu, menandakan bahwa saya percaya bahwa Abu Thalib itu adalah seorang mukmin. Dia tidak menyatakan di hadapan orang-orang Mekah bahwa dia percaya kepada Nabi Muhammad. Itu bukan karena dia tidak percaya kepada ponakannya ini seorang nabi, tapi untuk menjadi istilahnya pelindung Nabi Muhammad dari serangan keluarganya yang tidak percaya. Saya husnudzon pada PBNU demikian juga. Kalau PBNU husnudzon kepada nasabah Alawi berdasarkan Safinatun Najah yang katanya barokah, maka saya husnudzon kepada PBNU juga demikian, seperti Abi Thalib terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan diambil hikmahnya, diambil pelajarannya dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam menyikapi persoalan telaahnya yang oleh sebagian kiai di tubuh NU sendiri dalam tanda petik barangkali dikritisi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita tetap menjaga kebersamaan, kebersatuan di dalam berbangsa dan bernegara. Adanya diskursus, mari kita jadikan sebagai momentum bergairahnya keilmuan di negeri ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Mustasar PBNU Kiai Haji Profesor Dr. A.S. Hikam tempo hari. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.